Layanan samsat keliling kini menjadi pilihan favorit masyarakat Kota Kupang dalam mengurus administrasi kendaraan. Pelayanan yang cepat, mudah, dan ramah membuat warga merasa sangat terbantu, terutama perpanjangan STNK tahunan. Mobil samsat keliling setiap harinya hadir di beberapa lokasi strategis di Kota Kupang guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran layanan ini dimanfaatkan warga untuk melakukan perpanjangan STNK tahunan dengan lebih mudah dan cepat. Tak hanya masyarakat umum, para driver ojek online juga mengaku sangat terbantu dengan layanan tersebut. Mereka menilai proses pelayanan berlangsung cepat, ramah, dan tidak mempersulit masyarakat yang ingin mengurus administrasi kendaraan. Yang pasti yang pertamanya itu lebih cepat pelayanannya. Kalau untuk infonya sih kadang dari media sosial ada, terus kadang juga dari teman-teman. Jadi bukan baru pertama kali juga sih untuk kita ini sih, udah sering perpanjangan surat-surat kendaraan lewat SIM keliling seperti ini sih. Dengan adanya layanan samsat keliling, masyarakat diharapkan semakin mudah dalam mengurus administrasi kendaraan bermotor, agar tetap tertib membayar pajak dan berkendara lebih aman. Dari Kupang, Salvi Asraf melaporkan untuk Timur TV. Kesehatan mental bukan lagi persoalan yang bisa dianggap sepele. Namun hingga kini masih banyak masyarakat yang menganggap seseorang yang datang ke psikiater adalah orang gila. Padahal stigma tersebut justru dapat memperburuk kondisi pasien yang sedang berjuang untuk pulih. Berikut liputannya untuk Anda. Banyak pasien dengan gangguan mental dan kejiwaan merasa takut dikucilkan, bahkan kehilangan harapan untuk kembali menjalani hidup secara normal. Stigma bahwa datang ke psikiater identik dengan gangguan jiwa berat dinilai sangat berbahaya, sebab pola pikir tersebut membuat seseorang enggan mencari pertolongan sejak dini saat mengalami tekanan mental maupun emosional. Direktur Klinik Dewanta Mental Healthcare, Dr. Sinta Widari menegaskan bahwa stigma negatif terhadap pasien kesehatan mental harus dihentikan karena dapat menghambat proses penyembuhan pasien. Jangan pernah menganggap datang ke dokter jiwa itu adalah orang tanda kutip gila. Jadi datang ke psikiater bukan untuk berobat. Saya kira sekarang ini udah bergeser ini ya. Bahwa ke psikiater itu adalah untuk mencegah supaya kita tidak mengalami gangguan jiwa. Dalam penanganan pasien, Dewanta Mental Healthcare juga melibatkan keluarga dan berbagai pihak terkait agar proses pemulihan berjalan menyeluruh, tidak hanya melalui pengobatan tetapi juga dukungan emosional. Selain pengobatan terapi obat, jadi pengobatan yang penting itu juga adalah dilakukan psikoterapi dan juga konseling, edukasi, dan juga terapi rehabilitasi. Untuk itu perlu kolaborasi yang sangat baik harusnya. Antara siapa? Antara dokter, antara keluarga, dan juga antara pasien. Jadi dokter, keluarga, dan pasien itu harus berkolaborasi dengan baik. Melalui edukasi ini, masyarakat diharapkan tidak lagi memberikan stigma negatif terhadap pasien kesehatan mental, tetapi mulai belajar untuk memahami, mendengar, dan mendukung proses pemulihan mereka. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Semangat persaudaraan dan kebersamaan mewarnai pelantikan Badan Pengurus Ikatan Warga Asal Maluku atau IWASMA Nusa Tenggara Timur periode 2026 hingga 2030. Dalam momen ini, Ketua terpilih Elvanius Wairata menegaskan komitmen untuk memperkuat tali persaudaraan antar warga Maluku di NTT melalui semangat Ale Rasa Beta Rasa. Suasana penuh keakraban dan nuansa kekeluargaan terlihat dalam pelantikan Badan Pengurus Ikatan Warga Asal Maluku atau IWASMA NTT periode 2026 hingga 2030.
Kegiatan ini dihadiri berbagai tokoh masyarakat, aparat pemerintah hingga wakil wali Kota Kupang sebagai bentuk dukungan terhadap kehadiran IWASMA di NTT. Ketua IWASMA NTT terpilih Elvanius Wairata menegaskan bahwa organisasi ini tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, namun juga menjadi rumah bersama bagi warga Maluku yang hidup dan berkarya di tanah Flores, Timor, dan sekitarnya. Menurutnya, semangat beta rasa alih rasa menjadi nilai yang terus dipegang untuk memperkuat persatuan, solidaritas, dan rasa memiliki satu sama lain. Gimana konsolidasi di organisasi ini secara mandiri. Kalau kita mencoba untuk yang satu rasa beta rasa, alih rasa beta rasa itu menjadi bagian ikatan kita, lalu kita mencoba untuk membuat kegiatan-kegiatan yang andai kata di kota, andai kata ada program kota yang bisa kita partisipasi, ya bagaimana kita juga berada di dalam untuk berpartisipasi bersama dengan pemerintah kota, karena kita warga kota Kupang, sehingga kita juga harus bisa ada bersama-sama. Lalu kemudian berikut kita juga selalu mengunjungi yang namanya orang luka, orang sakit, orang apa dan sebagainya yang ada di wilayah kita, mengkoordinasikan sel-sel yang ada di IWASMA. Kita punya sel itu ada 19 sel, itu dari berbagai suku yang ada. Nah ini yang perlu kita memperkuat yang ada di Kota Kupang, baru kita membentuk pengurus Kota Kupang yang nantinya akan operasional dan semua yang ada di Kota Kupang. Dalam pelantikan ini, IWASMA NTT juga menyampaikan komitmen untuk terus menjaga kerukunan antar umat beragama dan membangun hubungan harmonis dengan seluruh masyarakat NTT. Semangat kekeluargaan yang terbangun diharapkan menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Melalui kepengurusan baru, IWASMA NTT diharapkan mampu menjadi jembatan persaudaraan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sosial dan kemasyarakatan di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Rian Builima melaporkan untuk Timor TV. Kompetisi robotik pertama hadir di Kota Kupang. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.